Oke. Jadi gimana, Ar? Coba simpulkan. Ya, gini ya, kalau boleh saya simpulin, diskusi ini dimulai dari ketidaktahuan saya akan kenapa saya sangat sedih sehingga menangis, sehingga berlarut-larut sampai 2 hari saya tidak bisa melangsungkan percakapan normal dengan keluarga saya. Itu dibantu sama Profesor dan Kang Asyim dan Kang Topan, bahwa ada akumulasi dari ekspresi yang tidak dikeluh-ekspresikan dari emosi kita, emosi saya, dan itu membuka suatu moral intuition, yang mana moral intuition itu berasal dari mind, moral intuition itu juga adalah suatu kesadaran akan duty. Itulah yang membuat saya kenapa sedih, karena saya selama ini mengabandon kewajiban saya sama keluarga saya, sehingga itu suatu momen untuk saya bisa kembali ke track sebagai seorang manusia, sebagai seorang laki-laki. Betul. Esensinya itu kan? Ya, bro. Oke, sekarang kalau gitu sekarang kita fokus ke moralitas sama virtue ya. Kebajikan. Virtue itu kebajikan. Itu saya definisikan Ya, kebajikan. Jadi moralitas dan kebajikan itu tadi Ar bilang itu kan bagian dari kepribadian manusia. Betul. Itu sifat ya asli betul. manusia. Itu ciri khas manusia, bro. Nah, jadi kalau kita mau memahami sifat manusia, istri, anak, yang harus jadi fokus utama kita dalam memahami sifat manusia itu moralitas dia sama virtue dia, bro. Karena dia bagian dari kepribadian. Kita nggak bisa bilang, oh dia baik, dia begini. Nggak bisa, bro. Ini moralitas sama kebajikan dia itu gimana? Itu fokus kita dalam memahami sifat manusia. Itu ada kaitannya dengan paper atau dengan diskusi gua sama Ar soal goodness tuh kemarin. Ada orang baik, kita bilang baik. Padahal nggak real baik itu. Itu baik yang sajati, bukan yang sejati gitu. Karena dia bagian dari kepribadian. Jadi kalau saya mau mengenal pribadi Tovan, mau mengenal pribadi R, and so on, yang saya lihat adalah morality dan virtue dia. Bukan kecerdasan dia. Karena kecerdasan itu hanya komponen yang melengkapi moralitas dan virtue. Kecerdasan itu di bawah, bro. Kalau you berpikirnya rendah, maka you menganggap kecerdasan itu sebagai alat untuk memahami dan menerapkan moralitas dan kebajikan. Benar nggak? Beda tuh. Kalau you orang yang cerdas, apa orang yang kesadarannya rendah, kita tadi kan Topan bicara kesadaran, kita beda ini. Kalau orang yang kesadarannya rendah, dia akan menganggap kecerdasan itu terkait atau kecerdasan itu sebagai alat untuk memahami dan menerapkan moralitas. Terbalik kan? Kalau moralitas sama kebajikan itu sudah given, kita harus cari itu di dalam tuh. Itu ciri khas kita. Jadi kalau kita nggak mengenalkan, orang bilang kalau mau cari Tuhan cari di dalam. Carinya gimana? Kita harus tahu dulu gitu. Sifat asli kepribadian manusia itu adalah moral dan virtue. Paham nggak tadi maksudnya perbedaan saya pendekatannya?
Kalau orang kecerdasan dari kecerdasan dia bilang oh, moralnya gitu, ditetapkan lah moralnya begini, itunya begitu. Enggak bro, yang harus kita cari yang asli yang dikasih sama pencipta kita tuh, karena itu ada di kepribadian kita. Ya, Nah, sepakat, Prof. maka, nah kalau kaitannya intuisi, moral intuisi sama pemahaman kewajiban, tadi kan moral intuisi kaitannya sama pemahaman kewajiban kan. Nah, si AR nangis karena dia moral intuisinya sekarang terbuka dan dia punya suatu realization bahwa ada kewajiban yang dia nggak lakukan. Jadi ada suatu pemahaman, betul nggak? Ya, kesadarannya udah berevolusi lagi Ya. ke tingkat. Nah, jadi intuition moral you yang tumbuh dan pemahaman akan kewajiban you itu menjadi aspek penting banget, bro. Bagaimana sifat moral manusia berkembang. Nah, sekarang kita lagi menyaksikan satu proses di mana sifat moral personality AR lagi berkembang. Gara-gara si ayam. Ini bukan soal kecerdasan lo yang mendukung proses pengembangan intuisi moral. Terbalik, bro. Kita paham dulu intuisi moral dan pemahaman kewajiban, baru kita mengenal sifat moral you berkembang, bro. Kalau sifat moral you berkembang, otomatis you jadi cerdas. Otomatis lu jadi nggak malas, otomatis you berusaha. Beda kalau you dengan kecerdasan. Saya kalau ada uang, saya pergi ke Papua. Nah itu pakai metode kecerdasan, itu juga nggak pakai modal moral. Kalau nggak ada, ya gue diem aja. Secara moral salah, bro. Bener nggak? Ya. Ini filsafat ya. Ya, Prof. Jadi kalau you pendekatannya sebagai kecerdasan itu bisa mengembangkan intuisi moral dan pemahaman kewajiban, nah itu keliru, bro. Pengembangan intuisi moral you dan pemahaman kewajiban you akan membuat you jadi cerdas. Kenapa? Karena you berusaha, you jadi punya scientific curiosity tadi. You punya spiritual insight. Emangnya gue cerdas, bro? Enggak, bro. Karena kecerdasan gue itu datang dari scientific curiosity dan dari spiritual insight. Gue kan baru belajar Urantia baru 1,5 tahun, bro. Jadi upaya gue juga karena curiosity gue besar secara science dan mungkin spiritual insight gue menuju ke sana besar, ya upaya gue lebih besar, bro. Makanya moral intuition gue muncul. Peristiwa gue sama si Doi, gue bisa bersikap gitu karena moral intuition, bro. Nah, kalau begitu, apa bedanya binatang sama kita, bro? Binatang nggak punya moral intuition, bro. Dia punya intuition yang kita sebut insting, tapi dia nggak punya moral intuition, bro. Ibunya sendiri bisa dia kongkek gitu. Sehingga anaknya sendiri bisa dia makan. Jadi, kalau kita moral intuition kita nggak aktif, kita nggak transcending, kita sama dengan binatang, bro. Dan yang membuat you sedih, secara subconscious mind you, kalau bahasa kasarnya, kalau bahasa urantianya, you sampai ke satu kesadaran bahwa gue ternyata kesadaran gue kayak binatang ya. Keluarga gue sia-siakan. Sebenarnya kan itu, bro. You mendegrade diri you kan. Sebenarnya itu yang membuat you sedih, bro. Betul nggak, Ar? Ya, betul, Prof. Gimana, Tovan, Asim? Sampai situ dulu. Ya, betul, betul. Intuisi moral itu tuh satu karunia loh. It's a gift. Kita bicara intuisi, kita bicara intuisi moral, bukan sixth sense. Intuisi moral dulu. It's a gift. Dan dia Berarti, selalu... Prof, maaf, Prof, kemarin Ya, itu ada intervensi dari ajutan main gitu, Prof. bukan, iya, Ya, it's a gift. Ajutan main is a gift, bro. Bukan intervensi. Udah pasti itu ada intervensi, bro. Pelaras udah mau diaktifkan, bro. Ajutan mainnya dulu. Belum pelarasnya, bro. Ini baru ajutan main.
Dia lagi mengaktifkan you punya ajutan mind intuition, dalam hal ini moral, karena moral itu bagian dari personality. Jadi artinya dia sudah mulai menembus lingkaran. Kalau dari 7, you mulai sekarang mau ke 6, mau ke 5, mau ke 4 gitu loh. Ngerti nggak? Iya, bro. Jadi peristiwa ini harus disyukuri, Pak. Bukan sedih. Perlu, kata tadi Pak Hashim itu benar banget. Perlu untuk meditasi, itu perlu untuk kontemplasi. Karena mind kita, bro ya, dan hal-hal yang seperti intuisi moral tadi yang ada di mind kita, itu tuh kodrat, bro. Kodrat manusia. Rasa ingin tahu ilmiah itu dan spiritual insight atau wawasan spiritual, itu tuh sudah kodrat, bro. So, bedanya sama binatang kan gitu, bro. Perbedaan manusia dari hewan itu, eh, kemampuan intelektual kita, pertama kecerdasan, khususnya pada sifat moral, bro, dan spiritual. Itu aja. Ya, porsi kesadaran terhadap peri kemanusiaannya gitu. Betul. Kalau binatang ya peri kebinatangan, mereka punya kesadaran tapi kesadaran binatang, peri kebinatangannya gitu. Ya, betul. Yang Mereka punya tidak menghasilkan moral intuition seperti ya, manusia. ya, mereka punya kecerdasan, binatang juga punya kecerdasan. Ya, Tapi mereka nggak punya sifat moral, bro, dan sifat rohani. iya. Itu aja, bro. Jadi Ya kan sekarang kalau kita mau mendefinisikan manusia apa? Ya sifat moral sama kebajikan, intuisi moral dia, scientific curiosity, sama tadi wawasan spiritualnya. Itu, bro, definisi kita manusia. Dan kecerdasan berfungsi hanya sebagai alat pendukung dalam pemahaman dan penerapan elemen tersebut. Gue sebenarnya ke-trigger ya bicara ini, karena Pak Tovan itu kan diskusi sama Pak Nugroho. Pak Nuk. Judulnya itu Morality, Virtue, and Personality kan. Wah, keren banget, bro. Tapi itu juga bisa lihat deretan-deretan tuh langsung baca. Nggak bisa, bro. Karena yang ini kaitannya sama yang gue kirim ke YouTube. Kaitannya sama pasal lain, bro. Ya. Nah, yang ini kaitannya sama pasal lain. Sama pasal lain, pasal lain. Morality, bro. So, Ya, R. saya nggak punya pemetaannya gitu, Prof. Ya, ya. Nah, sama Prof dipetakan. Ya, ya, you get it ya. Pemetaannya, bro. Ya. Jadi sekarang kalau kita bicara morality, mau bicara sama Rocky Gerung, mau bicara sama Kodari, kita tahu apa itu morality, bro. Mereka pasti nggak pernah istilah moral intuition. Mereka pasti nggak pernah dengar. Moral intuition gue pernah cerita di UBSG. Ada anak kecil umur 2,5 tahun sama ibunya dibawa naik bus ke Sumedang. Sampai Sumedang di stasiun ada yang bilang tahu Sumedang. Lalu anak kecil ini secara instinktif, bukan intuition. Secara instinktif tangannya dia mau ambil tahu yang kuning itu yang baunya enak. Begitu dia sampai dia stop, nggak jadi. Dia tarik lagi tangannya. Kenapa? Ada intuition moral, bro. Moral intuition. Itu tuh. Ya. Kesadarannya bangkit, trigger dengan apa yang mau dia lakukan gitu. Ada orang yang sangat cerdas, jadi pejabat, tapi dia korup. Berarti moral intuitionnya nggak jalan kan, bro? Iya. Kayaknya moral intuition itu juga barang yang langka ya, Bro? Bukan, moral intuition. Enggak juga. Ya enggak, bro. Itu barang yang bukan yang langka, itu dikasih, udah given di mind kita, bro. Itu ada 3 yang dikasih. Moral intuition yang selalu berkaitan dengan curiosity kita, dengan pengetahuan, dan wawasan kita tentang spiritual. Itu, bro. Kalau you bisa mengembangkan yang 2 itu, scientific curiosity sama spiritual insight, moral intuition itu tambah tajam, bro. Kalau saya kan, Prof, kalau saya kan selalu mengaitkan dengan yang lokal gitu ya. Ya. Kita sebenarnya sudah punya patokan ke sana itu di sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya ada peradaban, ya ada adab-adabannya gitu. Dan memang harus adil. Itu kan peri kemanusiaan, sifat
manusia yang berperi kemanusiaan itu harus adil dan beradab. Makanya moral intuition itu tujuannya nanti manusia yang beradab jadinya gitu. Precise. Ya. Tapi Yes. kita perlu jelaskan ya mengenai sila kedua itu. Kalau kita jelaskan bahwa morality itu adalah bagian yang nggak terpisahkan dari personality kita. Personality beda ya. Dan moral intuition itu dari mind. Nah, itu akan jelas tuh. Bagaimana membuat manusia yang adil dan beradab, bro. Ini Oh, AR kan ini. dasarnya dari Ah, ketuhanan itu, ya, bro. ya. Kan ada wawasan spiritual. Itu kan ketuhanan, bro. Harus ada wawasan Betul, betul. spiritual. Ketuhanannya itu kesadarannya itu gitu. Iya. Tapi Jadi wawasan kan spiritual itu. ketuhanan yang Maha Esa. Betul, betul. Cuman kan karena apa ya, kita ya era Orde Baru tuh dibikin rumusan butir-butir Pancasilanya itu sebenarnya jauh dari apa yang seharusnya apa diungkapkan gitu. Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu sebenarnya ya kesadaran semesta. Kalau dulu dulu kan ada Wahdatul Wujud, Ana Al-Haq, Manunggaling Kaula Gusti, terus ai kata holang sakabeh, universe is within you gitu ya. Itu sama gitu bahasa sekarang itu ketuhanan yang Maha Esa, kesadaran semesta Betul. yang bahasa ininya sih gitu. Cuman kan yang namanya kesadaran semesta tuh ya percikan ilahinya gitu yang ada di diri kita. Bagaimana kita mensinkronis itu berevolusi ke tahapan-tahapan yang sampai benar-benar jadi kesadaran semesta. Salah satu yang tadi kasus anak ayam juga itu trigger untuk membuka kesadaran baru yang terus berevolusi gitu sampai ke tingkat enlightenment gitu kalau di apa Dawkins itu yang map of Ya, consciousness. Nah, cuman ya itu kita harus bisa ya ada Aurantia bisa memetakan sehingga yang apa ya yang di lokal pun juga bisa ke-trigger. benar-benar. Sebenarnya itu juga gitu. Cuman ya kita hanya diingatkan lah bahwa ini pemetaannya seperti ini tuh. Di lokal juga pasti ada. Di setiap wilayah dengan cara ciri alam lingkungannya sendiri, mereka punya metodenya sendiri gitu, punya rumusannya sendiri. Cuman di kita memang karena invasi budaya, belief system dan segala macam, termasuk sistem pendidikan kita juga sudah dirusak sehingga kita tidak bisa tidak tergali gitu faktor-faktor yang memang kecerdasan bangsa kita tuh seperti apa dulunya gitu, peradaban tingginya tuh. Oke, sekarang kita kembali ke moral intuition. Thank you, Tovan ya. Kita kembali lagi ke kasus AR, dia dapat satu kesadaran. Berarti AR selama ini telah gagal untuk uh, menemukan tujuan hidupnya. Karena dia nggak kaitkan dengan moral. Betul nggak? Atau dia tidak tahu uh, prioritas-prioritas dalam tujuan hidupnya. Beberapa tahun lo kayak gini. You gagal untuk membedakan tujuan dalam perjuangan you di dunia ini. Gini ya, gue ambil contoh aja diri gue. Kalau enggak you tersinggung. Gue ini udah 70 tahun, bro. Gue ini gagal nggak? Manusia yang gagal nggak? Orang menilai enggak. Karena karir you dulu begini, begitu, gitu. Gue menilai, bro, ini masalah gue yang paling kritis. Karena gue melihat gue terpengaruh sama dunia udah 70 tahun, ya udah pensiun aja. Sehingga gue nggak ada tujuan hidup, bro, sekarang. Gue nggak bisa membedakan tujuan hidup gue, bro. Gawat nggak tuh? Krisis nggak tuh? Gue malu nggak ada bedanya. Krisis. Gue nggak ada bedanya sama you. Kenapa? Karena gue udah nggak bisa membedakan pada umur. Kalau gue masih muda, gue bisa bedakan tujuan-tujuan gue tersebut gimana dan kaitannya dengan industri, dengan moral ya, dengan kebajikan. Sekarang enggak, bro. Nggak, bang. Udah nggak ada tanggung jawab lagi gue. Nggak ada tanggung jawab sama istri, nggak ada tanggung jawab anak.
Krisis nggak gue nih? Gue krisis berat, bro. Nggak ada yang bisa nolong gue. Cuma kesadaran gue sendiri aja nggak bisa. Jadi gue sama animal nggak ada bedanya kan. Kerjaan gue tidur, bangun, makan. Gua nggak melakukan, nggak ada namanya realization of duty. Nggak ada lagi realization of duty, bro. Udah pensiun kan, bener nggak? Karena itu dikondisikan, lu udah pensiun, udah istirahat, hidup enak aja. Posisinya sama gue mungkin even lebih worse gue, bro. Ar. Tapi Prof masih ada apa produktivitas nulis, Prof, Iya, untuk tapi itu pencahayaan yang sedikit. lain Tapi, ngebantu oke, petani. produktivitas nulis gua itu sesuai nggak dengan kapasitas gua yang begitu banyak menurut gua. Hasilnya cuma semprit, bro. Nah, gua mulai merasa mulai agak berarti, ya, intuition moral gua, spiritual insight gua, waktu kita berjuang sama-sama soal mosquito, Tovan. You rasa nggak tuh? Ya, Tujuan-tujuan terasa kita banget. itu secara wawasan rohani itu good banget, dan secara scientific curiosity itu good banget, bro. Ya, Dan kita very intuitive dan kita bisa menggerakkan. Setelah itu selesai, apalagi challenge-nya? Ngerti nggak, bro? Tulisan-tulisan gue kayak ya, Urantia, yang apa itu biasa, itu kecil, bro. Tapi kita harus buat sesuatu yang magnitude-nya seperti mosquito itu, bro. Gue udah berpikir, ada yang bro, lebih besar, Prof. iya, nah itu ya, itu harus kita Mosquito. garap, bro. Kalau enggak kita, Elite, elite ya, enemy, itu, bukan bro. bukan public enemy, elite enemy. Iya, bro, iya, bro. Kita jangan stop itu. Makanya ya, surat dari si Francis, dia mesti tekun. Itu membangunkan Iya, gua tuh. iya, benar dia konsisten benar-benar. Benar nggak? Dia dia selain Indonesia sekarang lagi ngebantu Afrika. Betul, bro. Dan Hawaii, bro. Gila, Afrika Hawaii ya. Artinya kalau gitu, gua sudah gagal memanfaatkan keunggulan-keunggulan advantage gua. Betul nggak? Iya, Pasti kan gua mahar, pasti gua lebih unggul, bro. Ya, gua punya mahar. Gua udah gagal nih memanfaatkan itu. Krisis nggak, bro? Kalau gua nggak sadar, seperti yang kata, nggak krisis, anggap biasa-biasa aja, enak nih, fasilitas enak. Taufan tahu sendiri, fasilitasnya enak di sini. Gua nggak perlu duit, nggak perlu apa aja dapat semua. I'm jadi dying, man. memang memang nah ini ya pemahaman saya, analisa saya. Semakin tinggi wawasan ilmu pengetahuan seseorang, semakin tinggi tanggung jawab dia untuk mengaplikasikannya gitu. Nah itu Prof, karena Prof wawasan ilmu pengetahuannya makin tinggi, dia punya tanggung jawab untuk bagaimana Betul, mentransfer ilmu pengetahuan ini ke dalam wujud nyata gitu. Itu betul lebih berat. realization of duty. Dan itu sampai mati, bukan nggak ada pensiun, bro. Bener nggak? Betul, benar. Jadi, Ar, lu sama gua nggak ada bedanya, Ar. Itu sih kayaknya apa eh apa sih namanya nggak bisa Penghiburan. iya penghibur. Enggak, Ar. Buktinya ada bukti, Grace kan kirim tulisan gua itu. Ya, yang tentang love, Dan tentang difficulty, kebaikan. ya difficulty yang luar biasa, bro. Dan nggak ada yang bisa nolong gue, kecuali diri gue sendiri. Nah, itu Itu konsekuensi dari sebenarnya gampang aja, Prof. Prof seperti menjentikan jari begitu, Prof bisa bikin suatu forum motivasi, kesadaran apa, beratusan udah orang. dicoba. Gue udah gue lakukan 20 tahun yang lalu, gue kasih workshop segala macam. Udah bukan di situ lagi, bro. Buk- Karena itu nggak sesuai dengan Bukan itu poinnya. keunggulan-keunggulan advantage gue gitu loh. Nah, itulah semakin tinggi evolusi kesadaran manusia, semakin tinggi beban yang harus dijalankannya gitu. Yang harus ditanggungnya. Di sini kita bukan bicara soal morality, bro. Jadi ketika manusia, seorang lelaki, gagal mengetahui ujung daripada uh, perjuangan dia,
dia akan merasa eksisten dia sama dengan animal, bro. Gak ada bedanya gue Pastinya sama begitu. animal. Makan tidur aja gue, bro. Exercise, jaga badan, fisik. Gak ada bedanya gue sama animal. Sama Mayu kan, Ar? Nah, di sini baru kalau perasaan itu datang, muncul yang namanya virtue tadi, bro. Kebajikan, bro. Kebajikan hanya bisa muncul setelah kita paham banget mengenai moral, bro. Nah, kebajikan itu kita mengidentifikasinya gimana? Kita mengidentifikasinya apakah dia sesuai dengan kosmos, kosmik kita, atau dengan kebenaran. Ini kaitannya truth tuh. Jadi kebajikan itu suatu kesadaran adanya keteraturan dan keselarasan dengan tatanan kosmos. Buktinya apa? Ya, Begitu universe ngasih tahu gua melalui Tovan bahwa Guardian Time harus diikuti, gua patuh tuh. sir 20 circadian. tahun gua tidak pakai. Berarti kan ada satu proses, bro. Betul nggak? Itu Ya, kebajikan betul. tuh yang dilakukan. Dan lu juga sekarang udah Default mulai kan ke situ. settingnya Lu kan itu. udah mulai ke sana juga kan. Iya, iya. Ya karena kan visi misi kita tuh bisa selaras harmonis dengan kesadaran semesta ya. Tapi untuk menjelaskan dengan semesta itu ya kita harus mulai dari diri kita sendiri gitu. Oh, betul. Tata saliranya gitu. Kalau di Betul, tata Bedato itu salina. tuh circadian sistemnya juga harus benar. Ada yang Karena namanya ya itu saya juga saya juga masih nggak normal ini melatoninnya tuh hmm, masih jadi siang tuh nggak apa ngantuk gitu malam malah begadang gitu. Nah tapi saya udah usahain sampai ya mulai bertahap jam 1 jam 2 udah tidur. Tadinya jam 3:30 4 saya baru tidur tuh jam 4 kadang-kadang hampir nah, tiap hari itu tuh. itu yang gue maksud dengan kebajikan itu. Dia harus berkesesuaian dengan kosmos, bro. Cara hidupnya kosmos. Tuh, setuju. Dan setelah kita tahu itu, nggak ada gunanya kalau kita nggak menjalaninya, bro. Ya. Kita harus jalani itu, bro. Nah, tahapan selanjutnya Prof dia ketika misalnya kita sudah bisa hidup teratur sesuai dengan apa pola ritme dari alam gitu ya. Misalkan tidur jam 10, jam 11 gitu, bangun jam 5 pagi. Nah, bagaimana cara kita bisa mengoptimalkan tidur kita? Karena tidur kita itu bukan hanya tidur bangun tanpa ada sesuatu gitu. Bagaimana kita mengevolusikan kesadaran di dalam tidur sehingga kita bisa lucid Oke, dreaming gitu. Kita paham, sadar paham. kita Itu sedang tidur, kalau kalau kita bisa kalau itu merekayasa, kalau itu manipulasi. ada kaitannya dengan tulisan yang gue kirim ke you hari ini. Itu jawabannya, bro. Oke, oke, Itu jawabannya. siap. Nah, ya. Nah, sekarang Artinya sirkuit kita ya, ya, itu kaitannya membentuk jelas, bro. sirkuit Karena kita kan. kita kan mampu, manusia mampu kan diberikan kemampuan, bro. Ya, itu jawabannya itu tuh, bro. Ya, Mhm. observasi, apa dan so on. Bahkan kita bisa pergi ke dimensi yang lain. Gua kan tulis tuh. Bisa ke alam Morontia segala macam. Ya, out of body Out of experience, body experience bisa apa nanti gua out of kirim nanti, body bro. Ya, experience, astral, ya, as- whatever. Tapi astral itu jawabannya, projection seperti itu. yang gua kirim ke you. Mhm. Nah, jadi setelah kita tahu moral, baru tahu Siap, virtue, siap. bro. Baru kita lakukan. Nanti baru kalau kita lakukan itu, maka akan ada satu experience. Seperti di Mota dia bilang experience, tapi namanya progressive experience, bro. Pengalaman yang terus-menerus dan cepat banget tuh, bro. Nah, Karena kita udah di tatanan main level tinggi nih ya, sekarang. ya. Makanya gue ada krisis, bro. Makanya gue bilang, lu pengen order atau chaos? Gue mengalami chaos yang luar biasa, gue merasa diri gue kayak binatang, bro. Itu yang membuat gue sekarang lihat ada opportunity apa gitu. Oh, gue mau progressive experience. Gue mau melakukan kebajikan sebagai reality dari progressive experience. Gue belum end, bro. Gitu. Nah, ini ketika progressive experience itu adalah suatu
reality pengalaman dalam mencapai tingkat-tingkat kemajuan kosmik, bro. Keren nggak tuh? Makanya pensiun itu bahaya. Kita berhenti tingkat-tingkat kemajuan kosmik. Karena waktu kita mati, kan ada masih tingkat-tingkat kemajuan kosmik. Gue belum mati, bro, hanya pensiun gitu loh. Kenapa Ya, berhenti? Dan yang selanjutnya bukan hanya progressive experience, bah. Kita menjalani kebajikan itu harus konsisten dengan apa? Memilih kebaikan, bro. Jadi kita mewujudkan kebajikan melalui pemilihan secara konsisten, harus konsisten terhadap kebaikan. Itu kebajikan kehidupan sehari-hari loh. Kita harus milih yang konsisten terhadap kebaikan. Jadi untuk berlaku iseng gitu aja nggak mau ya, Prof? Ya Nggak bro, boleh ya? ya bukan nggak boleh ya, itu choice kita. Kita progresif sama kosmik pernah iseng nggak? Kalau dia iseng tuh bintang jatuh terus. Dia nggak pernah iseng bro. Makanya di Mota kan dia bilang tidak ada kecelakaan-kecelakaan kosmis yang sengaja. itu tergantung free will. Free will itu Ya. ya choice-nya dari freedom apa dari wisdom kita gitu. Nah, sekarang ada juga yang namanya kegagalan untuk membedakan tujuan gitu. Saya ini udah gagal nggak membedakan tujuan? Apa udah selesai? Gue ini hampir gagal loh, hampir gagal. Gue kira udah selesai tujuan gue, ternyata belum bro. Ya belum, Prof. Jelas, Prof. Ya ternyata belum bro. Ya, Mhm. kalau enggak gue apa bedanya sama binatang bro? Nah, satu lagi yang gue rasa kegagalan gue bro ya. Kegagalan memanfaatkan keunggulan-keunggulan gue yang lebih tinggi daripada rata-rata manusia. Sama, Prof. Belum optimis kita. Misalnya ya, kecerdasan material gitu. Ya, material itu bukan duit ya, kecerdasan material dalam fisik, termasuk dalam diskriminasi moral, wawasan spiritual. Gua rasa gue udah gagal gitu. Karena sebenarnya gue punya akumulasi curiosity, scientific curiosity, dan wawasan rohani menurut gue di atas rata-rata gitu. Why I cannot optimize gitu. Berarti ada potensi yang nggak dimanfaatkan kan. Berarti ada sumber daya yang sia-sia kan. Sehingga gue nggak bisa membedakan tujuan-tujuan dengan jelas bro. Nah ini kita alamin nggak semua orang? Ahar alamin nggak? Taufan ngalamin nggak? Hashim ngalamin? Gue aja ngalamin ini bro. Jadi Ar, lu nggak harus rasa sendiri. Betul nggak Ar? Berterima kasih lah sama anak ayam ini juga. Dan ini kaitannya juga ya, kita selalu punya consistency ya. Memilih antara good and evil. Nah, ini ada lagi satu nih yang penting. Ketika kita mau melakukan kebaikan itu, atau melakukan kebajikan itu, membabi buta harus ada namanya sense of proportion. Satu seni proporsi. Karena melakukan kebajikan itu ada latihannya gitu. Ya harus ada estetikanya. Ya, jadi seperti gue melakukan kebajikan, dia tinggalin keluarganya, kerja terus. Nggak bisa. Nggak bisa bro, harus ada sense of proportion bro. Harus ada Ya, comparative measurement. etika estetikanya itu. Iya, ada jadi maksudnya ada keterampilan dalam penilaian pengukuran perbandingan. Ini yang gue lakukan dah proportion. Lebih sensitif kita jadinya. Makanya dia menangis karena dia merasa dia mengurus anak ayamnya lebih daripada dia mengurus keluarganya. Itu tuh sense of proportion itu yang membuat dia menangis tuh. Bener, itu art. Anti, ya, secara tidak Kan, disadari padahal. ya. Kan yang Tapi you pelihara ayam itu kan satu kebajikan tuh. ya, Tapi sense of proportionnya nggak proportion bro. Itu yang membuat you menangis. Nggak adil ya dia, Prof. Iya, proportion. Jadi yang paling penting dalam melakukan
kebajikan tadi, setelah kita moral kita paham and so on, itu namanya Portion. the art of measurement and proportion, bro. Art itu. Etika estetika. Ya, betul. Itu namanya cosmic insight, wawasan kosmik. Dan kalau kita udah bisa dapetin